selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi bersama program baru kami, Rumah Tamu Tribun Kalteng. Perkenalkan, saya Sri Mariati, jurnalis tribunkalteng.com. Saat ini kita akan membicarakan yang lagi hangat dan terbaru di Kota Palangkaraya, khususnya mengingat kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya ini mengalami kenaikan atau lonjakan yang cukup signifikan. Nah, sempat kita juga tahu beberapa waktu lalu di tahun 2021 kemarin, tepatnya di akhir tahun, kita sempat kasus terkonfirmasi COVID itu melandai. Bahkan kita beberapa hari juga sempat berada di zona hijau, dan saat ini pun di awal tahun 2022 ini lonjakan kasus COVID kembali terjadi. Nah, untuk itu kita akan mengupas kenapa, mengapa dan bagaimana terjadinya lonjakan kasus COVID ini. Bersama kami saat ini narasumber kami yang sekiranya bisa memberikan penjelasan mengenai lonjakan atau kasus baru COVID-19 ini. Bersama kami Ketua Harian Satgas Covid Kota Palangkaraya, Emi Abriani. Oke, kita persilakan. Oke, selamat siang Bu Emi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik, ya? Sehat semuanya. Oke, ya. Oke. Bu, kita mungkin langsung to the point atau ini. Secara kasus begitu kan, mengingat Kota Palangkaraya saat ini di awal tahun ini lonjakan kasus COVID-19 ini semakin tidak terkendali atau seperti apa. Bahkan kalau dari dirunut dari sebelumnya, kasusnya lebih signifikan. Apa Bu? Apakah ini sudah masuk ke varian Omikron atau bagaimana untuk Kota Palangkaraya? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sri dan juga para pemirsa semuanya di rumah. Kita melihat data dan juga melihat kasus yang terjadi di Kota Palangkaraya pada bulan Januari kemarin. Kita memang sempat zona hijau 2 hari, tapi Mbak Sri 2 hari saja, karena memang Kota Palangkaraya kalau dikatakan tidak ada terkonfirmasi, nyatanya masih ada dari bulan Desember, Januari 1 atau 2, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan mulai akhir bulan Januari kemarin, kasus mulai masuk, itu dari perjalanan luar kota. Karena memang kita tahu bahwa di beberapa negara, bahkan di ibu kota negara kita sendiri, Jakarta, itu kasus dari virus Omikron ini sangat tinggi ya. Mencapai 12.000 awalnya itu kemarin. Dan ada yang perjalanan dari sana itu ternyata bahwa menularkan di sini. Hanya saja kita memang kemarin ada mengirimkan sampel screening dari hasil STGF oleh Rumah Sakit Kota Palangkaraya. Kita udah probable Omikron. Jadi probable Omikron dan sudah dikirim ke Litbangkes, hanya saja hasilnya belum turun. Tetapi dari ciri-ciri yang ada itu memang arahnya ke Omikron. Nah, dari kajian epidemiologi kita, RT kita ini 7 dan 8, artinya bahwa 1 orang itu bisa menyebarkan ke 8 sampai 20 orang. Ya, karena saking cepatnya. Kalau Omikron ini masa inkubasinya 1 kali 24 jam. Jadi kita bayangkan laju pertumbuhannya, dari laju penularannya, maksud saya laju penularan. Di hari sebelumnya kan paling yang terkonfirmasi hanya 12, 40. Hari kemarin ada 72 dan Jumat kemarin 95 orang yang terkonfirmasi positif. Itu dalam jangka waktu atau jeda berapa minggu Bu? Dari yang mungkin kasus pertama yang ditemukan probable Omikron ini ya? Itu dari tanggal 26 Januari. 26 Januari ini sudah tanggal 12, katakanlah berapa hari ini? Belum 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu hampir iya, kasusnya sudah ada 419. Wow. 419 kasus ya dari tanggal 26 sampai dengan tanggal
11 Januari kemarin. Nah, hari ini siap. kita belum tahu lagi Oke. berapa penambahan lagi. Bu, kalau dilihat seperti Bu bilang tadi juga karena yang pembawanya ini adalah orang yang dari luar begitu atau Betul. orang yang melakukan perjalanan. Iya. Nah, itu bagaimana sih Bu sampai kok artinya apa tidak dilakukan screening awal atau setelah mereka baru merasakan ada gejala di dalam tubuh baru mereka melaporkan atau emang seperti apa? Jadi memang awalnya yang terdeteksi itu yang keluar daerah ini dari pegawai juga ya, pegawai pemerintah pusat. Oke. Nah, untuk masuk kantor ini diwajibkan bagi mereka untuk melakukan tes swab. Oke. Apabila negatif, dipersilakan untuk masuk ke kantor. Ternyata hasil dari swab PCR-nya positif dan kebetulan yang bersangkutan pun ada gejala juga, batuk, flu, pilek dan demam. Dan istrinya pun kena juga. Nah, dari situ asalnya. Berikutnya lagi ada yang dari luar kota juga sama kejadiannya bergejala. Tapi tetap masuk kantor. Akhirnya terjadi penularan yang cepat. Jadi transmisi lokalnya yang sangat cepat ini terjadi. Bisa dikatakan saat ini karena yang pembawa dari melakukan perjalanan ini akhirnya transmisi lokalnya lebih kuat begitu. Betul, ya, Bu, ya? iya. Jadi sebenarnya pelaku perjalanan kalau dari data kita ini ada 12 orang saja, tetapi transmisi lokalnya bisa dibayangkan. Udah hampir 400. Iya ya, Bu ya. Jadi satu orang itu kan penyebarannya luar biasa. 7-8 Ibu bilang tadi ya. Sampai 20. Sampai 20. Satu orang 20 orang. Oke. Menyebarkan. Bu, mungkin dengan adanya kita sudah karena itu 12 orang tadi Ibu bilang ya. Nah, rata-rata yang selama ini sampai hampir 400 sekian ini di hari kemarin itu akumulasinya, apakah semuanya itu rata-rata bagaimana kondisi badannya, apakah bergejala juga atau ada yang OTG dan sebagainya sebenarnya? Jadi memang rata-rata kondisi mereka itu kan batuk, flu, pilek, tapi gejalanya ringan saja. Tetapi ada juga yang berat. Nah, makanya yang kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ini ada 48 orang pasien. Sisanya 371 orang itu melakukan isolasi mandiri. Tetapi tetap dengan gejala flu, batuk, demam, pusing, sakit kepala itu ya. Jadi ke arah situ. Bu, mungkin yang untuk lebih saya masih pengen mengulas ya lebih jauh. Gejala flu ringan seperti ini apakah itu selalu ada di setiap orang atau mereka sampai bisa mengalami gangguan seperti apa ketika harus isolasi mandiri atau bagaimana? Memang gejalanya beda-beda. Iya. Ada yang sakit perut, diare, muntah-muntah. Jadi masing-masing individu itu beda-beda. Ininya gejalanya. Hanya saja memang rata-rata itu flu batuk saja ya? Sama pusing kepalanya. Gitu. Mungkin kita beralih ke yang Ibu bilang tadi ada 48 saat ini ya yang di rumah dirawat di rumah sakit. Apakah tersebar di semua rumah sakit ada di Kota Palangkaraya atau emang khusus ini ditangani sama RSUD Palangkaraya sih, Bu? Tidak. Jadi untuk 48 orang ini ada yang di rumah sakit Doris Silvanus, ada yang di rumah sakit TNI, terus di rumah sakit Kota Betang Pambelum, jadi tersebar semuanya. Bu, dari 48 ini rata-rata apakah mereka ada penyakit penyerta atau bagaimana sampai mungkin harus dirawat di rumah sakit atau bagaimana? Betul. Saat ini? Jadi 48 orang ini memang ada komorbid atau penyakit penyertanya sehingga mereka harus dirawat karena agak parah juga kan. Kalau tidak dirawat takutnya malah buruk akibatnya. Jadi perburukan, saturasi oksigen pun menurun juga. Jadi masih gejala COVID yang sama. Gitu. Artinya bisa dikatakan mereka yang dirawat di rumah sakit ini dengan kondisi sedang hingga berat begitu. Betul, ya, sedang hingga berat saat ini. Hingga saat berat. Nah, untuk golongan usianya, Bu, atau mungkin yang masih produktif kah atau yang emang yang terpapar ini atau yang terkonfirmasi ini dari kalangan lansia atau bagaimana? Yang terpapar ini dari berbagai kalangan. Bahkan yang bayi 6 bulan pun ada, itu dirawat di Doris.
Dan saat juga ini? Saat ini ya. Makanya kan sebenarnya Omikron ini dikatakan ringan ya. Ya. Tetapi itu kalau sudah kena bayi yang belum vaksin kan. Oke. Kalau bagi yang belum vaksin itu yang berbahaya. Jadi apa namanya, kita ini kan dianjurkan vaksin 1, 2, dan 3. Siap. Apabila belum vaksin, yang rentan sekali saat ini adalah yang berusia 8 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah ya. Oke. Jadi berbagai usia, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12, ada yang umur 80, 70, bahkan umur 40 ada juga yang dirawat sekarang ini kan, 30, jadi berbagai variasi usia. Tapi yang artinya tetap yang penyakit penyerta itu ya, yang memicu untuk yang ada penyakit penyerta ini yang akan memicu jadi bertambah parahnya. Oke, Bu, saya masih tertarik seperti Bu bilang tadi, apakah rata-rata dari semua yang terpapar ini mereka sudah melakukan vaksinasi lengkap, istilahnya mungkin 1-2-nya sudah lengkap atau bagaimana? Atau emang rata-rata yang sudah vaksin atau yang belum vaksin sebenarnya, atau ada yang sudah booster terus ada yang kena juga atau bagaimana? Jadi memang yang rata-rata saat ini yang kena ini yang sudah vaksin sebenarnya. 1-2, ada juga yang sudah booster. Tetapi kalau sudah vaksin itu kan gejalanya ringan saja gitu. Kadang-kadang yang bersangkutan tidak menyadari. Ada teman saya juga turun aja seperti biasa ke kantor, tapi dia merasa ada yang nggak enak di dirinya. Langsung melakukan swab PCR. Pas rapat kaget, ada pemberitahuan kan positif, langsung pulang kan itu. Begitu ya. Bu, oke Bu, saya masih tertarik seperti Bu bilang tadi. Ternyata ada bayi yang 6 bulan itu terpapar itu, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kronologinya, pembawanya mungkin dari orang tuanya atau bagaimana sih, atau emang betul apa jadi sih? Pembawanya sebenarnya adalah orang tuanya. Baru datang dari luar daerah, dekat dengan ya putranya lah waktu itu. Jadi kena langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena itu yang memang usia-usia yang sangat rentan sekali. Artinya yang belum vaksinasi sama sekali itu sangat rentan, dan kemungkinan untuk penderitanya itu apakah taraf ringan, sedang hingga berat atau bagaimana? Kalau sudah dalam perawatan kan otomatis sudah sedang hingga berat gitu ya Bu ya? Sedang hingga berat. Kalau yang OTG ya apa namanya, tidak terlalu ini berat, masih bisa menahan-nahan dengan meminum vitamin atau makan makanan yang bergizi dan juga buah-buahan. Oke Bu, mungkin kita kembali lagi Bu, yang ada 300 sekian Ibu bilang tadi yang melakukan isolasi mandiri saat ini. Nah, apakah ke semua yang terkonfirmasi ini seperti apa untuk pengawasan mereka, obat-obatan, makanan yang diperlukan untuk asupan gizinya sendiri itu seperti apa sih Bu? Jadi saat ini di data kita memang 371 orang yang melaksanakan isolasi mandiri, dan ini semua dipantau oleh puskesmas. Jadi fasilitas kesehatan terdekat dan juga untuk pemantauan dibantu oleh mulai dari kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Jadi dikasih tahu, jadi tolong dibantu lah gitu. Karena kan kita harus tidak bisa bergantung sepenuhnya ke pemerintah, tetapi saling asa-asi dan kekeluargaan, sehingga adanya PPKM Mikro itu sendiri kan tentunya untuk membantu warga yang saat ini melakukan isolasi mandiri. Siap. Bu, mungkin satu yang saat ini masih jadi hangat perbincangan gitu kan, mengenai apakah ada aturan atau mungkin semacam surat edaran mungkin yang dikeluarkan kota sendiri begitu, pemerintah kota, untuk menekan laju penyebaran ini. Kalau mengingat kita udah mengarah ke Omikron nih kan, gitu. Nah, akhirnya juga menjadi satu klaster yang besar begitu. Jadi bagaimana nanti peran pemerintah daerah untuk menyikapi itu, menanggapi itu, dan bagaimana menekannya dengan secara yang efektif atau efisien. Tahan dulu Bu, kita break sebentar. Habis ini mungkin kita ngobrol lagi. Tribuners, sesaat lagi kita akan kembali break sebentar, tetap bersama kami. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah,
Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, Tribuners, masih bersama kami di sini di ruang tamu Tribun Kalteng. Oke, tadi sempat terputus dan kita lanjutkan lagi. Bu, mungkin seperti yang saya di awal tadi, seperti apa peran pemerintah untuk menekan lajunya lonjakan virus ini? Jadi banyak kebijakan. Yang pertama dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga dari Bapak Gubernur sendiri, itu ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah percepatan vaksinasi dan yang kedua adalah disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi secara ketat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam hal perjalanan dinas luar daerah, ini juga sudah dibatasi. Jadi dari Bapak Wali Kota sendiri, khususnya untuk seluruh ASN di Kota Palangkaraya, saat ini dilarang untuk bepergian keluar kota. Boleh bepergian, tetapi ada alasan yang memang sangat-sangat penting sekali itu. Dan juga dengan pihak provinsi, kita saat ini juga sama-sama mengawasi arus penumpang yang keluar masuk di Bandara Cilikriwut, dan kita lakukan juga swab antigen secara acak. Ternyata kemarin ditemukan 2 orang yang positif gitu. Dan juga dari pemerintah kota dan provinsi, kita saat ini mulai lagi menghayo-hayo lagi, menggelorakan lagi untuk sosialisasi protokol kesehatan. Itu yang dilakukan oleh Satgas ya. Dalam hal ini kita sudah melakukan sosialisasi dari sekolah-sekolah, kita cek semua, memang kerjasama dengan puskesmas, kita keliling juga, dan juga kita mulai razia-razia dan justisi-justisi serta pengawasan untuk pelaku usaha saat ini semakin diperketat. Kita lakukan untuk di Kota Palangkaraya ini sendiri. Dan dari hasil sosialisasi pengawasan juga di sekolah-sekolah, kemarin kita kerjasama dengan baik Puskesmas Marina, Puskesmas Bukit Hindu. Ada sekolah yang kita temukan sampai 8 orang yang positif antigennya. Itu ada salah satu sekolah swasta di Kota Palangkaraya di bawah pengawasan Puskesmas Bukit Hindu. Nah, makanya sekolah tersebut kita lakukan penutupan juga, dan orang tuanya pun kita lakukan antigen. Ada 2 orang juga yang positif. Karena kemarin pada saat di MTSN tersebut kita lakukan antigen, kan ada pelaporan itu tadi kan yang positif, banyak juga murid yang lari. Jadi kita tidak dari jumlah 218 itu ada 8 siswa yang positif, terus gurunya ada berapa, 2 atau yang positif, 4 yang positif, dan orang tua juga ada 2 yang positif. Pada saat menjemput kita lakukan tes antigen juga. Ini yang di bawah pengawasan kita. Dan di SMA 1 pun ini ada yang positif juga kemarin. SMA 2 kita lakukan juga rapid antigen untuk kita pengecekan ada. Jadi yang aman saat ini masih di SMU 4, terus SMK 1, SMK 3, SMA 3 yang masih bagus lah. Artinya yang PTM. Bu, kalau dilihat ini juga kita tadi lonjakan kasus dan sebagainya. Nah, terus karena juga dunia pendidikan juga sudah menerapkan PTM 100% ini. Ternyata dengan
lajunya penularan ini, bahkan diduga Omikron ini ternyata sudah yang tadinya udah euforianya udah senang sekali ya, anak-anak tadinya udah mungkin bosan di daring atau bagaimana apa. Nah, ketika di sini pun akhirnya apakah ini seperti apa sih Bu nanti ketika, kalau boleh saya bilang ya, ini adalah menjadi jadi klaster sekolah jadinya gitu ya, biarpun sebenarnya yang menularkan itu berasal dari klaster keluarga dan sebagainya. Nah, ini mungkin peran dari Kota Palangkaraya Bu melihat seperti ini, kebijakan yang emang bisa diambil atau untuk paling tidak mengamankan dulu peserta didik kita nih, seperti apa bagusnya untuk PTM kita sendiri? Betul. Kemarin kan khusus untuk Dinas Pendidikan Kota yang ada kewenangannya itu, PTM itu kan 50%. 25-50% dengan dengan pengaturan A dan B satu kelas. Kelas A turunnya di minggu ini, minggu pertama. Kelas B turunnya di minggu kedua. Dan ternyata pada saat terkonfirmasi di SMA semacam kita lakukan tes antigen di SMP, alhamdulillah negatif semua mereka. Di SD pun negatif, hanya saja karena perkembangannya sudah ke arah yang cukup krusial, sudah cukup kurang bagus lah. Itu akhirnya saat ini untuk SD, SMP dan TK PAUD untuk di Kota Palangkaraya diliburkan. Sampai kapan Bu mungkin diliburkan ini? Apakah nanti dilanjutkan dengan sistem daring lagi? Iya, jadi saat ini sistem daring. Ada juga yang SD saya lihat itu orang tuanya mengambil tugas ya di sekolah, apa yang harus dipelajari, datang ke sekolah, tadi itu saya lihat, nanti dikerjakan di rumah. Dan juga untuk sistem daringnya tetap berjalan saat ini itu. Dan untuk SMA yang masih melakukan tatap muka serta di sekolah-sekolah di bawah Kemenak. Kemarin yang ada itu memang salah satu MTSN yang 8 orang langsung dapat siswa yang positif. Awalnya sih sebenarnya pelaporannya ada 2 orang guru yang antigennya positif kan, itu awalnya kita lakukan langsung, ternyata banyak sekali dapatnya di situ. Bu, mungkin ini sudah Ibu bilang tadi panjang lebar, ada berapa total jumlah mungkin sekolah yang terpapar COVID-19 ini Bu, khususnya baik dari SMA, SMP, bahkan mungkin di SD atau seperti apa? Ada berapa jumlahnya Bu? Jadi jumlah total yang saat ini terkonfirmasi, kalau kemarin di hari Kamis ya, itu ada 12 sekolah. Hari Jumat kemarin setelah kita lakukan antigen di salah satu sekolah itu jadi 13 sekarang. 13 sekolah ya? Yang ini. Keseluruhan jumlah dari semua totalnya Bu ya? Betul. Yang ada di Kota Palangkaraya ya? 13 sekolah ya. Bu, sejauh ini Bu melihat kondisi kasus seperti ini, mungkin untuk khusus di provinsi seperti apa garis koordinasinya untuk PTM agar masih bisa berjalan, atau emang kita melihat kondisi bahkan mungkin diprediksi sampai karena kita tidak tahu ya apakah ini bakal melandai atau bahkan terus tinggi begitu kan? Apa emang solusi terbaiknya? Apakah emang PTM ini harus dihentikan sementara waktu dulu, cukup kita mengisi dengan daring saja, atau bagaimana baiknya? Mungkin dari Satgas melihat. Baik. Nah, kan berbicara kewenangan tadi ya. Kalau dari kota sendiri, yang kewenangan di kota SD, SMP, TK, PAUD sudah libur. Nah, kalau yang di Kemenak sepertinya belum, pesantren ada juga. Nanti kita sudah koordinasi juga bahwa apabila ada muridnya atau gurunya yang terpapar, maka kita akan melakukan penutupan selama 14 hari. Dan untuk yang di bawah kewenangan provinsi, kita memintakan tatap mukanya jangan 100%, tetapi di angka 50%. Dan ini juga sudah ada edaran dari Pak Gubernur untuk pembelajaran. Kemarin kan 100% awalnya kan, untuk tingkat SLTA saat ini sudah 50%. Dan apabila ada yang terkonfirmasi, maka sekolah itu kita lakukan penutupan dulu seminggu atau 14 hari tergantung kasusnya. Dan untuk tatap muka, memang kalau yang sudah kelas 3 ya, kelas berapa ya? Ya kalau di SMP kan kelas 9,
Kalau di SMA kelas 12 itu bisa untuk belajar atau tatap muka, tetapi dengan sistem 25% lah dulu, dengan situasi yang seperti ini gitu. Bu, apakah 25% itu apakah sudah efektif bisa untuk menekan atau seperti apa sebenarnya, Bu? Ya memang kalau 25% katakanlah satu kelas itu kan sebenarnya jumlahnya maksimal itu kan 35. Iya. 32 sampai 35. Ya kalau misalnya 10 orang dalam satu kelas, kita harapkan ya protokol kesehatan yang memang ketat itu aman sebenarnya. Tapi namanya anak-anak kan kadang-kadang interaksi mereka ini kan kadang tidak sulit kita lakukan teguran, dan juga kita harus rajin juga mengingatkan terus-menerus terhadap anak-anak ini kan. Itu. Tapi ini lagi-lagi bagi yang kelas akhir sebenarnya. Kelas akhir. Emang hanya di kelas akhir ini saja yang ikut ada ujian dan sebagainya itu yang bisa untuk persiapan itu. Persiapan PTM. Walaupun kalau memang situasi semakin memburuk, maka kita akan membuat surat bahwa sebaiknya tutup dulu semuanya. Iya, Bu. Ya. Artinya jangan saat ini yang sudah ada saat ini sudah cukup gitu kan. Jangan ada lagi lah sampai penambahan dan sebagainya. Betul. Nah, Bu, balik lagi ke dari PTM tadi. Nah, bagaimana untuk status PPKM di Kota Palangka sendiri? Terus dengan lonjakan ini bagaimana untuk protokol kesehatan kita di Kota Palangkaraya? Apakah ini sudah masih tetap dengan disiplinnya atau longgar atau abai atau bagaimana sih? Ya, memang kalau kita lihat di masyarakat kita untuk disiplin protokol kesehatan sudah mulai abai, sudah mulai longgar memang kita akui, sehingga saat ini Satgas akhirnya harus ini lagi. Terus menerus untuk melakukan razia-razia, patroli-patroli dan pengawasan-pengawasan untuk mengingatkan warga masyarakat Kota Palangkaraya disiplin melaksanakan prokes. Dan kita lihat di pasar-pasar segala macam sudah mulai melepas, padahal ada beberapa pasien yang dirawat ini katanya jalan-jalan di pasar katanya. Nah, nggak tahu juga kan kita. Itu yang apa? Itu apakah yang isolasi mandiri yang akhirnya tidak terkontrol, dirawat atau? Dirawat, itu pasien dirawat, di tracing. Kok bisa, Bu? Ya makanya. Mungkin juga tahu seperti apa nih nanti? Kalau orang pasar saya kira tidak apa-apa. Mereka kan tidak ke sana kemari sebenarnya kan. Tetapi justru dari yang membeli sebenarnya. Yang membeli bisa dari uangnya, bisa dari interaksi ngobrol tidak pakai masker, kan itu bisa. Karena untuk inkubasinya ini kan 1 kali 24 jam. Siap. Omikron ini. Siap. Kita break sebentar lagi. Nanti kita akan ulas seperti apa realisasi vaksinasi 1, 2, 3 bahkan booster ini. Tribuners tetap di ruang tamu Tribun Kalteng, kami kembali sesaat lagi. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia, soal daftar 10 klub termahal. Kita tanya. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Masih di sini bersama narasumber kita, Bu Emi Abriani, Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya. Bu, mungkin sedikit kita ulang tadi pertanyaannya. Untuk realisasi, Bu, vaksin kita sendiri 1, 2 untuk
untuk Kota Palangkaraya seperti apakah? Apakah sudah melebihi target dari pemerintah pusat menargetkan atau seperti apa nih? Baik. Untuk realisasi target vaksin di Kota Palangkaraya ini memang sangat baik sekali ya. Oke. Vaksin dosis 1 itu rata-rata itu di atas 120%. Jadi artinya sudah ditargetkan sekian, tetapi kita sudah lebih dari 100%. Sedangkan untuk vaksin dosis 2-nya, kita sudah mencapai angka 96%. Sedangkan dosis 3 atau booster ini baru mencapai, kalau kita ambil rata-rata ini sekitar 40%-an, 48%. Oke. Jadi masih terus kita lakukan ini sosialisasi terus, kita menghayu-hayu masyarakat untuk segera melakukan vaksin booster itu sendiri. Oke, angka vaksin booster sudah hampir 40% lebih Bu ya. Mengingat juga awal pertama kali dicetuskan itu kan tanggal 12 kemarin ya. Iya. Itu berarti dengan keadaan belum sampai berapa minggu ya? 2 minggu ya? Atau 2 minggu ya. Ya, itu sudah capaiannya sudah cukup bagus begitu kan. Nah, untuk mengejar itu apakah seperti apa nih Bu? Mungkin terkadang juga karena ada pertanyaan juga nih dari beberapa teman gitu kan, yang vaksin booster gimana nih gitu kan? Karena juga apa yang kita siapkan gitu? Apakah cukup kita datang ke Paskes atau rumah sakit yang menyediakan vaksin booster, atau emang ada syarat khususnya seperti apa? Karena mungkin banyak juga nih masyarakat yang bertanya seperti apa untuk syaratnya vaksin booster. Untuk syarat melakukan vaksinasi booster, yang pertama dari vaksin kedua kan udah 1, kedua itu minimal sudah 6 bulan baru bisa ke booster. Yang kedua itu bisa mendaftarkan diri di aplikasi Peduli Lindungi. Itu kan ada pendaftaran vaksin, silahkan untuk dilakukan pendaftaran. Jadi vaskes mana yang kita pilih apabila sudah ada di situ. Atau langsung datang ke puskesmas atau ke Rumah Sakit Doris Silvanus, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah Sakit Kota, dan juga ada di Rumah Sakit Betang Pambelum dan rumah sakit lainnya juga. Yang jelas puskesmas saat ini membuka semua untuk vaksin dosis ketiga atau booster itu sendiri. Artinya tidak ada batas usia Ibu ya? Semua ketika sudah divaksin 1-2 ini sudah bisa semua ya? Bisa setelah 6 bahkan bulan. Lansia ya? Bahkan lansia setelah 6 bulan. Oke. Bisa dilakukan vaksinasi. Oke, siap. Bu, melihat juga tadi kita menyinggung sedikit Ibu bilang untuk masalah PPKM kita masih di level 2. Seperti apa nanti pengaturannya Bu? Ketika misalnya kasus ini juga nanti semakin melonjak, melihat juga kasus saat ini udah di angka 400 sekian, adakah kebijakan baru yang diterapkan pemerintah kota gitu kan untuk menekan lagi khususnya mungkin pelaku usaha atau tempat-tempat hiburan yang emang secara potensial itu penyebarannya cukup tinggi melihat varian diduga Omikron ini Bu? Ya. Kami dari tim Satgas, dalam hal ini Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas COVID-19 sudah rapat dengan wakil-wakil ketuanya seperti Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga dengan Kejaksaan, serta provinsi ini Pak Wayan dari Polda Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita membicarakan bagaimana untuk pelaku usaha itu dibicarakan juga. Hanya saja ini semua kita tidak ingin mematikan usaha perekonomian. Dan kita melihat bahwa aturan ini dari Pak Kapolres sendiri kemarin, aturan PPKM baik level 1, 2 dan 3 untuk daerah Jawa dan Bali ini mungkin kita adopsi nantinya. Jadi diatur mereka. Kalau untuk yang memang buka dari pagi, ini mereka akan ditutup pada pukul 21.00. Tetapi untuk kafe dan restoran serta hiburan malam yang beroperasinya dari pukul 18.00 ini sampai dengan 24.00. Rencananya seperti itu. Jadi saat ini sesuai kesepakatan kita dengan Forkopimda dan Pak Wali sendiri itu konsepnya seperti itu. Jadi 18.00 sampai dengan 24.00. Hanya saja
ini masih kita lakukan apa namanya pembuatan surat edarannya dan nanti akan didiskusikan kembali. Yang jelas apabila sudah diberlakukan seperti itu, kita berharap bahwa pelaku usaha ini kalau sudah pukul 00 tutup semua. Jadi tidak ada lagi yang buka. Dan lagi satu hal lagi, di tempat usaha tersebut protokol kesehatannya harus betul-betul dilaksanakan. Baik dari tempat duduknya maupun menerima pelanggan. Ini kan tidak. Terkadang ada satu pelaku usaha sudah penuh, kursi sudah penuh, tetapi dimasukkan terus orang-orang. Nah itu yang akan kita lakukan penindakan dari Satgas. Tentunya kita akan berlakukan juga nanti denda-denda dan sebagainya. Artinya sanksi denda dan pembubaran itu jelas. Itu juga bakal tegas juga nanti ya. Nah, oke. Untuk saat ini Bu, ini kan ada beberapa masih yang kita tahu juga melanggar gitu kan. Terakhir dari Satgas gabungan juga itu masih mendapatkan tempat hiburan yang masih melanggar jam operasionalnya. Ini tindakannya apakah hanya cukup pembubaran, denda aja semacamnya atau bagaimana? Atau emang ada dari kota nih untuk merekomendasikan mencabut atau seperti untuk izin usahanya sendiri? Ya jadi sekali lagi ya, kita juga mau kejam-kejaman gimana juga. Yang jelas ini, kita berharap jangan sampai ada pencabutan izin lah. Jadi mengingat kasus ini semakin naik, kita berharap bahwa pelaku usaha ini mengerti dan paham. Sebenarnya kalau kita dari Satgas sendiri kan nggak enak juga perasaan kita. Juga kasihan juga melihat usaha mereka kita bubarkan, kita tutup, kita denda. Jangan sampai ke arah pencabutan izin. Makanya kami berharap semua pelaku usaha ini menyadari lah, ikut membantu. Membantu masyarakatnya, bukan membantu pemerintah sebenarnya, tetapi membantu warga masyarakat di Kota Palangkaraya ini agar jangan semakin penyebaran COVID ini semakin naik terus gitu. Kesadaran bersama. Artinya kita saling membahu-membahu gitu kan? Iya, bahu-membahu. Jangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya. Makanya dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih nih Mbak ke wartawan-wartawan kita yang memang turut membantu Satgas informasi, bahkan tidak kita minta pun mereka ini bantu terus melakukan pengawasan, melakukan peneguran. Jadi alhamdulillah dari wartawan memang bagus sekali saat ini. Semoga kita selalu bermitra, Bu. Betul. Tribuners, kita udah hampir memasuki sesi terakhir. Kita sedikit mengulas profil dari beliau karena menurut saya beliau adalah Wonder Woman ya. Enggak semua nih, banyak perempuan hebat gitu kan, apalagi menjadi garda terdepan gitu untuk memerangi COVID gitu kan, menjadi ketua harian itu saya pikir susah sekali gitu kan, membagi waktu antara jadi ibu, jadi abdi negara juga gitu kan. Nah mungkin kita akan mengulas sedikit profil singkat dari ketua harian ini. Tetap bersama kami di ruang tamu Tribun Kalteng. Kita break sebentar lagi. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hai Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan. Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Kita tanya.
Oke, Tribuners, masih kembali bersama kami di sini di ruang tamu Tribun Kalteng. Oke, ini udah masuk penghujung sesi kita. Kita akan tadi dengan suasana yang begitu cukup serius. Nah, kali ini kita agak sedikit santai nih. Kita sedikit mengulas tentang profil dari Wonder Woman ini. Kalau saya bilang sih Wonder Woman ya, karena beliau juga termasuk wanita yang tangguh, selalu di lapangan, berperang melawan COVID begitu kan, artinya bersama dengan tim-tim. Nah, kita pengen tahu nih keseharian, apa saja mungkin suka duka dari Bu Emi sendiri nih selaku Satgas COVID ini seperti apa. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya, Bu, suka dukanya atau apa yang dirasakan dengan keadaan seperti ini, harus mengomando mungkin karena Ibu sebagai ketua hariannya di lapangan, seperti apa sih, Bu? Suka dukanya ya sebenarnya yang pertama, kalau di keluarga untungnya semuanya mendukung. Anak-anak maupun saya udah punya cucu juga ya, mendukung semua kegiatan saya di lapangan untuk mengingatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dukanya bahwa saya tidak punya waktu yang banyak untuk keluarga karena dari pagi saya terkadang pulang dari kantor itu bisa malam, kadang jam 12 malam kan itu dukanya. Dan saya dengan tetangga-tetangga pun, kalau dulu kan sering kumpul nih tetangga, jadi kurang juga waktu dengan tetangga-tetangga. Artinya sosialisasi di warga itu gitu ya? kurang, jadi dingin untuk warga ya. Dan warga itu biasanya ngomong gini, kalau mau ketemu dengan Mbak Emi katanya lihat aja di TV. Kadang tetangga di TV juga ya, atau di YouTube kata mereka kan itu kan kadang bu coba lihat anakmu katanya kan itu ada di TV. Ya iya, orang dicari aja sulit kata mereka kan itu. Terus dukanya lagi di lapangan, sukanya ya, sukanya tim kita ini kompak semuanya untuk sama-sama untuk mengingatkan protokol kesehatan itu sendiri. Dukanya bahwa warga masyarakat itu belum sepenuhnya menerima untuk protokol kesehatan itu sendiri, bahkan masyarakat ini takut adanya Satgas. Padahal kemauan Satgas ini adalah kita tuh sama-sama memahami bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan Satgas. Saya sendiri sampai dituding macam-macam. Selaku ketua dibilang kejam, dibilang apa ya, waktu dulu di 2020 kafir lah, karena tidak membelain orang segitu sholat yang berjamaah kan, sampai yang sholat Id. Jadi sebegitunya, padahal dalam hati saya sendiri tuh tidak ada hal seperti itu. Natalan pun dibatasi. Jadi saya dapat tuduhan tidak adil dan sebagainya, tetapi saya berusaha menjelaskan bahwa ini bukan kehendak saya. Tapi ini adalah keadaan kita saat ini, adalah darurat bencana non alam pandemi COVID-19, dan ini juga berlaku seluruh dunia, tidak hanya di Kota Palangkaraya ini. Makanya saya meminta untuk masyarakat ini, baik pelaku usaha ini, kerjasamalah dengan Satgas kan itu sebenarnya. Jadi suka dukanya itu sih, tapi saya berpikir banyak sukanya karena dengan kita menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, jadi saya kenal dari bawah sampai ini, walaupun banyak yang stigma tuh jelek ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas dari dalam hati saya sendiri kan tidak ada keinginan sebenarnya untuk menutup pelaku usaha, untuk menekan-nekan rezeki orang. Karena kita
melakukan kegiatan di lapangan itu kan sudah ada aturannya. Benar. Ada yang kita pegang, ada payung hukumnya. Apabila tidak ada aturan dan payung hukum, kita juga tidak berani juga untuk bergerak kepada warga masyarakat. Karena apa? Hukum tertinggi di negara kita ini adalah kesehatan dan keselamatan rakyat, itu adalah hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Itu yang harus dipahami kita bersama. Gitu. Oke, Bu, mungkin dari semua tadi Bu bilang suka dukanya, ada nggak sih pengalaman yang lebih berkesan atau paling tidak enaknya atau seperti apa yang Ibu rasakan selama menjadi mengamandai lagi itu istilahnya untuk Satgas Covid ini, Bu? Jadi sebenarnya enak dan tidak enak kan dari hati kita sih sebenarnya. Mbak Sri. Saya hanya berpikir kalau hal itu tidak mengenakan kita, baik di pasukan ataupun di masyarakat, saya hanya berpikir apa yang harus saya lakukan supaya tidak seperti ini. Gitu. Jadi saya tidak cenderung menyalahkan sesuatu, itu tidak, tetapi saya berpikir mencari jalan keluarnya seperti apa. Dan lagi satu hal, bahwa saya melakukan ini semua adalah untuk ibadah, jadi untuk meringankan hati saya sendiri itu. Artinya berbagi kebaikan itu lebih baik begitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Bu, mungkin sesi terakhir nih, mungkin closing dari Ibu selaku Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangkaraya. Mungkin himbauan, diingatkan lagi lah untuk protokol kesehatan untuk Kota Palangkaraya seperti apa sih, Bu? Dengan kondisi lonjakan Covid yang semakin tinggi di Kota Palangkaraya ini. Baik, terima kasih. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya, baik dari pelaku usaha atau masyarakat umum lainnya, bahwa kondisi Kota Palangkaraya saat ini sudah hampir tidak baik-baik saja, karena kasus kenaikan Covid setiap harinya sudah di atas 70, angka 70 yang terkonfirmasi positif. Dari yang 1, 2, 12, 10, 70, dan sekarang adalah 95 orang. Kedepannya mungkin sampai 100-an orang. Artinya apa? Bahwa kita semua harus betul-betul sadar Covid ini ada, varian ini ada. Jadi jangan kita abai, jangan kita meremehkan atau mengecilkan hal tersebut. Saya berharap bahwa kita semuanya bisa melakukan pertama, apabila belum vaksin, ini untuk segera melakukan vaksin. Dan yang kedua, untuk pencegahan itu adalah dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, 5M, memakai masker, rajin mencuci tangan atau hand sanitizer, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Artinya bahwa kita diminta untuk tidak banyak bersosialisasi ke sana kemari, artinya di rumah saja, dan di rumah saja itu pun kita bisa meningkatkan ibadah kita masing-masing dengan keluarga kita. Dan berikutnya juga saya meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk saling mengingatkan, baik pada diri sendiri maupun keluarga maupun tetangga dan lingkungan sekitarnya. Karena hanya ada dua cara saja memang. Yang pertama adalah disiplin dalam protokol kesehatan, dan yang kedua adalah vaksinasi. Ini adalah cara untuk mencegah kita tertularnya penyakit virus COVID-19 dan varian terbaru. Saya kira itu saja, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Palangkaraya, baik yang setiap hari berkecimpung di pengajian ataupun di gereja ataupun di pelaku usaha yang sudah taat terhadap protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya, cukup sudah jelas. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita mengenai lonjakan kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya sendiri, juga himbauan serta ingatan lagi untuk protokol kesehatan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan kita, karena kuncinya protokol kesehatan yang melindungi kita, melindungi keluarga kita dan orang lain. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng. Kita akan kembali lagi dengan program-program atau dengan kegiatan lainnya ataupun wawancara lainnya
Terima kasih sudah menonton. Kami selamat siang.